domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel atau Yesus untuk segala bangsa? Nah, ya kan saya udah bilang dalilnya itu kan pertama kan buat Bani Israel ya Bang ya. Bahkan begitu dia terangkat ke surga, jadikanlah segala bangsa muridku. Iya. Segala bangsa. Ada juga dalilnya kan, gitu kan. Bang. Bukan Tapi gitu. Harusnya abang nggak gitu. Abang nggak bisa jelasin seperti itu. Aku cuman nggak sampai kemana-mana. Pertanyaannya tadi kan antara dua. Kalau lah bilang iya katanya untuk Bani Israel, iya juga untuk. saya jawab mungkin gampangnya gini kali Bang ya. Bani Israel dulu lah ya. Mungkin ya secara dia kan itu kan. Tetapi setelah dia terangkat ke surga, amanat agung itu, dia mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tapi Aku Bang, akan menyertaimu hingga akhir zaman. Gak harus 2 ayat yang dikeluarkan Bang. Ya menyampaikan yang pertama. Iya enggak, kan akhirnya kan ya kan kita dalilnya kan ya seperti itu. Yang pertama emang khusus di situ dia di Bani Israel Bang. Ya kita nggak bisa menyangkal juga bahwa ada tulisan seperti itu. Iya makanya ya kan? itu. Makanya melalui dalil. Betul. Karena emang ada seperti itu, dia mengatakan seperti itu dan ada tertulis juga untuk domba di Bani Israel itu. Nah setelah diangkat ke surga murid-muridnya, dia suruh beritakanlah kabar gembira ini, kabar baik ini untuk seluruh bangsa, jadikanlah muridku, aku akan menyertaimu hingga akhir zaman. Itu sih Bang. Di ayat 1 ke ayat 2 tadi berapa ya? Kontradiksi maksudnya. Kontradiksi? Enggak juga sih Bang. Sebenarnya enggak sih kalau kan pertanyaannya kalau kita disuruh pilih yang mana, awalnya seperti ya kita sudah tahu untuk Bani Israel, tapi setelah itu ya dia kan punya hak juga kan untuk memberitakan kabar gembira ini ke semua bangsa. Jadikanlah muridku. Berarti gini Bang, betul Bang. Abang bilang itu betul. Narasi abang itu betul. Cuma kan kadang-kadang kan orang yang berpikir logika, secara logika, secepat berlogika, secara nalar orang berpikir ini 2 ayat untuk segala bangsa atau untuk Bani Israel. Ya, seperti yang tadi saya jelasin. Awalnya kan misinya pertama ini kan itu isinya emang untuk dosa, dosa manusia atau ya kan, tapi dia mendaratnya nih di Yerusalem di Bani Israel nih Bang. Sebenarnya gini konteksnya Bang. Itu emang sebuah umat manusia gitu ya kan. Sebenarnya sih simpel Bang, nggak sulit-sulit banget sih kalau emang seperti sebenarnya itu. Sebenarnya simpel betul. Cuma kan gini Bang, orang yang nggak paham untuk mempelajari di Kristiani, mendengar ayat ini orang bingung Bang. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, hanya itu dia Bang. Hanya betul. Mungkin pada waktu kurang-kurang ya Bang, nggak nambah-nambahin juga. Ya selain ada Bani Israel juga di situ juga mungkin ada yang lain kali ya waktu zamannya itu ya Bang, atau seperti apa juga saya kurang tahu. Hanya bukan aku diutus untuk kaum umat gitu-gitulah, umat dunia gitu. Ya, kalimat bahasa-bahasa inilah yang kita harus mengerti secara detail seperti apa. Itu sih ya seperti itu, simpel aja sih sebenarnya. Asumsi. Makanya kan begini, yang saya pertanyakan, aku diutus, saya diutus hanya untuk berarti satu, hanya untuk domba-domba yang sesat. Domba-domba yang sesat. Ya. Dari luas maknanya, ya maknanya sih ya simple sih Bang, kalau kita nggak terlalu memusingkan seperti hanya satu kalimat yang hanya dong kata itu kata apa, hanya itu kata penghubung ya Bang. Ya Bang. Hanya untuk ini yang sangat jadi bermasalah, hanya untuk berarti nggak lain. Kok ada fatwa mengeluarkan Yesus untuk segala bangsa, ya berarti bertentang dong, kontradiktif.
Iya, pada akhirnya kan setelah dia terangkat ke surga kan itu dalilnya ya seperti itu. Gitu loh. Kalau dia hanya untuk Bani Israel karena emang Israel itu umat pilihan dia. Kalau di situ hanya itu ada hak prerogatif dia ya untuk bahwa inilah bangsa Israel umat pilihanku. Kita juga nggak tahu Hmm. kenapa disebut umat pilihan. Hanya untuk umat pilihan yang dimaksud dari hanya itu. Karena di Israel itu umat pilihan Allah itu sendiri. Itulah tadi Ya kan? Bang. Tapi Gini, ada juga kan mungkin ke sana. di mana ya saya dengar tuh. Saya sih nggak banyak Hmm. hafal kitab, artinya memang saya juga Sama nggak saya mau juga, Bang. buat narasi-narasi. Dikit-dikit juga sama saya nggak seperti ngelihat ini. Ya, maksudnya gini-gini kan. Jadi yang saya jelaskan berdasarkan memang ada faktanya gitu. Faktanya itu di Bible ada. Mm-mm. Memang tanpa Ada nggak dipungkiri juga ada, Bang. Yang ada kita harus bilang ada. ya Betul, gitu. Jadi cuman intinya pemahaman ini kan mm-mm. eh, makanya manusia itu kan diberi akal. Akal ini hati-hati Bang. Betul, Menggunakan akal ini paham, hati-hati Bang. karena apa? Orang banyak bermain kata-kata Kalau kita dengan hikmat, Bang. ini seperti abang bilang Kalau hikmah kita seperti hikmat, ini hikmat. ya seperti Iya, ini hikmat tujuh ini jadi saya, Bang, kalau kita bilang hikmat itu seperti apa gitu. Akal itu seperti apa? Manusia punya akal, tapi belum tentu berhikmat, Bang. Jadi kita harus bedain dulu nih. ya ya Manusia bisa berlogika, tapi belum tentu hikmat ini dia bisa dapat gitu. ya ya sama tuh Bang, Bang, berarti jadi hikmat itu tidak hikmat itu lebih jadi seperti ini, Bang. Banyak orang yang berakal tapi tidak berhikmat. Banyak orang yang berakal, tetapi apakah orang yang berakal itu mempunyai hikmat? ya Belum sama tentu, Bang. hikmat sama Roh Setuju ya, Kudus Bang ya? sama mungkin Bang ya, karena gini banyak Iya. beberapa teman pendeta bilangnya kamu nggak ngerti apa-apa karena kamu nggak punya Roh Kudus. Sama itu Bang. Ya, jadi Roh Kudus ini jadi begini, Roh Kudus ini bagi iman Kristiani itu ada yang disingkapkan gitu loh, Bang. Heeh. Nah, untuk kalau kan kalimat-kalimat itu yang dalam-dalam itulah perlunya Roh Kudus untuk Sama yang mensingkapkan ngomong tadi apa sih? tuh punya akal nggak punya Iya, berarti punya hikmat. jadi hikmat Sama tuh. hikmat di hikmat itu gampang sih, Bang, sebenarnya. Kayak Abang kalau mungkin orang yang levelnya yang udah mencapai tingkat apa? Kalau apa marifat ya, Bang? Marifat ya, Bang? Mungkin Ya. itu ya. Apa yang levelnya udah tinggi. Nah, mereka itu hikmat-hikmatnya tinggi-tinggi semua tuh, Bang. Dan ini Bahkan Bang, bentar iya. Bang. Aku bacain taping dari bawah, namanya dari Bang Haimi Yusuf. 1 Korintus Iya, Bang. 8:6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, ini gimana nih Bang? Itu mendalam lagi katakan. Iya. Nggak kenapa. Bapak, kita kan tahu Bapak ya satu, nggak ada dua. Iya. Mana ada dua. Yesus Bapa. Nah, makanya saya suruh baca lagi Yohanes 17 ayat 12. Nah, di situ juga kita harus tahu Bapak Gini, siapa gitu. gitu Bang. Maaf ya Bang. Nggak Maaf. usah gini. Ya. Jadi Iya, gini, iya, jadi iya. Saya Yesus udah waktu paham. berdoa, Saya udah tahu. berdoa, Iya. udah tahu ya, Bang ya? Ya. Udah tahu ya, Bang ya? Jadi kita jangan lihat sosok manusianya nih. Sosok manusianya jangan dilihat dulu. Yesus yang berdoa gitu loh. Ya. Nah, kalau Yesus berdoa, jadi yang dipahamin Yesusnya ini gitu loh. Yesus Secara berdoa. fisik dia, ya tentang doa lagi Yesus di ayat 3 satu-satunya mengenal Allah yang benar. Di situ Yesus lagi berdoa Yesus berdoa mengajarkan kepada murid. Yesus. Yesus berdoa kepada Yesus Bapa. berdoa kepada Bapaknya. Sebagai anak dia pasti berdoa, pasti bilangnya Bapa. Gitu Gitu. loh. Di situ kan ada interaksi gitu loh. Juga Yesus Bang. Iya. Bapak juga Yesus. Gimana kok jadi anak? Jadi ada Tuhan anak. Enggak, kalau Yesus itu kan nama Bapaknya. Nama bapaknya. Jadi Tuhan dua dong di Iya, sini. nama Bapaknya Yesus. Yesus ya itu dia sendiri namanya.
Berarti Yesus satu, Bapak satu. Ya, dia juga, Bang. Dia juga. Pada mulanya Firman Bang, bersama-sama dengan Allah. Dan bentar. Firman itu adalah Allah. Bang, iya, Ya iya. kan? Balik ke situ Kita tahu pastinya. di Cuma tadi saya 14-nya mendengar Abang Yesus berdoa. Coba Abang berdoa. Jadi, ya berdoa. saya tahu. Jadi abang juga harus jeli gitu loh, Bang. Dipisahin dulu nih, Bang. Kalau kita nggak dipisahin, akhirnya bingung juga siapa. Tapi kalau kita sebenarnya simpel. Kalau kita, wah, berarti namamu yang kau berikan kepadaku. Namanya Yesus. Ya kan? Berarti nama Bapak Yesus. Nah, Jadi kalau kalau abang bilang dua gini, Yesus, Bang, bilang ada simpel dua berpikir. Yesus, Gini, berarti kalau kan simpel aja berpikir, nggak mesti mendalam. Yesus berdoa pada Yesus itu. ya di situ kan dia Yesus kan dia berdoa di situ berdoa kan berarti dia berdoa sama Bapa gitu. Oh, Bapak, Kan di berarti ada situ kan natur ada lain dong. Kan jangan gini, bilang bentar kita Bang. kalau bilang Abang dengar jadi dulu kalau kita narasi. bilang Bentar dulu. ya kalau natur ya Gini. dipahamin dulu Bang di Iya, iya, pelan-pelan ini saya di pahami. Makanya saya paham juga. Saya mau nggak mau asal bilang. Saya hati-hati juga. Saya berbilang ini supaya nggak asumsi, Bang. Bentar ya, Bang. Coba betul. Abang dengerin narasiku. Yang pertama, Yesus berdoa. Kalaulah singkat orang Mm-mm. berpikir, singkat saja, singkat garis besar saja, Mm-mm. Yesus Tuhan, betul kan Bang? Betul. Yesus Oke. berdoa kepada Tuhannya. Tuhannya apa Tuhan atau Bapa? Oke. Oke, di situ kalau Abang bilang Yesusnya yang berdoa, nah saya bisa bilang di sini anak manusianya yang lagi sedang berdoa nih. Berarti Yesus dari Supaya nggak bingung bahwa dulunya dari sononya Yesus Tuhan, supaya gimana? gini Bang, supaya Abang nggak bingung, Yesus, nama bapaknya Yesus. Jadi saya ambil anak manusianya dulu nih Bang. Yesusnya Berarti minggir, manusianya bukan Tuhan. sampingin dulu nih. Kenapa? Anak manusia bukan Tuhan. Anak manusia bukan, dia anak manusia Bang. Bahkan dia bilang, anak manusia tidak bisa apa-apa. Ya, anak manusia bukan Tuhan Bang. Yesus anak manusia Kita bukan. nggak menyembah anak manusia. Dia suka ngomong, anak manusia. Oke, Yang kita lihat berarti Yesusnya loh Bang. Yesusnya yang kita fokus gitu loh Bang. nggak gitu Pak Abang Bang. paham nggak? Ngerti gak maksudnya? Bang buat statement, buat buat pembahasan yang pertama anak manusia bukan Tuhan. Yesus anak manusia bukan. Betul, dia anak manusia bang. Bahkan dia sendiri yang ngomong. Kenapa dia nggak bilang dia anak Allah gitu? Padahal Oke. dia disebut juga anak Allah yang maha maha tinggi gitu. Ya. Kenapa dia nggak bilang anak Allah yang maha tinggi? Anak Allah tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia berbicara apa anak manusia gitu loh? Nah di sini anak manusia ini namanya yang sama gitu loh bang. Makanya dipisahin dulu nih. Bapak itu Yesus namanya. Nah, Yesus itu Yesus jangan anak manusia ini ya Yesus gitu loh, Bang. Ya kan? Gitu loh, Bang. Nah, bentuknya kan dia manusia gitu loh, ya kan? Tapi Yesusnya ini kita pahamin dulu. Kita renungin, oh, nama Bapak Yesus. ya. Yesus ini kan dia manusia nih. Jadi, abang coba dipikir teliti pelan, ya kan? Nah, Nah itu baru nanti ketemu gitu pelan-pelan. Oh jadi begini udah toh ketemu Bang demi Allah. kehidupannya. Saya nggak ngarang demi Allah. Saya bilang saya bersaksi demi Allah. Udah. Iya ya percaya, Bang. Saya Iya. percaya. Jadi saya di sini nggak bernarasi Bang, nggak ada. Saya berdasarkan apa yang Abang bilang. Saya menyambut. Artinya di sini Iya Yesus anak manusia bukan? betul anak manusia Yesus betul anak Bang. manusia. Yesus Tuhan. Iya Ya. Anak manusia Tuhan. iya. Berarti anak manusia itu Tuhan. Gini loh Bang, anak Di sini manusia kan ini beda kan lagi gitu. Jadi predikat intinya ini Bang gini Bang. dia sudah Yesus nih Bang. Makanya Abang mesti pahamin anak manusia sama Maaf ya Bang. Yesusnya. Oke. Udah Iya. kita stop dulu. Dalam Islam Bang, demi Allah saya bilang ke Abang, tidak ada Iya. ini hanya yang saya sampaikan kebenaran. Nggak Di apa-apa Islam, Bang. Tuhan itu simpel. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Allahu ahad itu. Paham. Saya tahu, saya ngerti itu.
Katakan Tuhan Paham. itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak beranakan. La Betul. ilaha Itu illallah pada Rasulullah. ya setuju Bang, Jadi setuju. simple. Jadi di Islam itu tidak ada yang seperti yang abang punya. Artinya Ya, Allah sudah bilang dirinya, aku Allah, akulah Tuhanmu Allah, dan lakukanlah perintah sholat. Memang dijabarkan sholat di situ bukan sholat 5 waktu ya. Kalau dalam cerita Islam panjang artinya jelas. Di situ dia menunjukkan dirinya Tuhan, Tuhan tidak beranak dan tidak ya. Tuhan. Dirikanlah sholat, perintah. Ada perintah di situ. Sangat sederhana Islam itu. Jadi yang saya tanya bolak-balik ke abang tentang yang pertama elil bahasa Matani, yang kedua diutus untuk segala bangsa atau untuk Bani Israel. Terus Ya. yang kedua menjalar ke cerita kita gini, Yesus Tuhan, Yesus anak manusia Tuhan bukan. Jadi simpat maaf ya bang, agak bertele-tele. Jadi banyak beberapa orang yang mengatakan kalau kita tanyakan beberapa pendeta, Mhm. lalu mengkanter bahasa karena Anda nggak punya Roh Kudus. Jadi Anda tidak tahu. Simple. Jadi kalau ada seperti itu kata-kata privat namanya bang, kata-kata pribadi. Bukan, bukan. Gini loh Bang, Anda Abang tahu mesti pisah. Gini Bang, Abang makanya susah kalau kalau nggak dipahamin. Makanya saya digabungin dulu nih, ya kan? ya, ya, Anak manusia ini kan kita sudah tahu namanya Yesus nih Bang ya, ya ya, namanya Yesus nih, ya, ya Bang ya. ya, Begitu dia anak manusia, ya, Yesusnya, Yesusnya kita sudah tahu bahwa Yesusnya ini Bapa gitu loh, ya kan? Dia Yesusnya ini Bapa. Seperti yang dia doa bahwa namamu yang kau berikan. Nama ini kan Yesus nama nih Bang. iya, Paham ya tahu, Bang? Nah, iya. nama nih. Nama nih. Anak manusia Yesus. namanya Nah, Yesus, betul. sebagai dia itu anak manusia, dia udah ada tanda Yesus, predikatnya dia Yesus Bapa. ya, Nah, ini di sini kita gampang aja sih kita imajinasiin gitu loh ya kan seperti ini. iya, iya. Oh, Kalau oh Bapa berimajinasi bang, Yesus. nggak masuk bang, sumpah bang. Kalau berimajinasi nggak masuk. Demi Allah, aku bilang Mm-mm. sama abang, kalau abang mengatakan seperti ini, ku imajinasikan, nggak jumpa bang. Nggak Ya, apa-apa, kan level orang makanya kan beda-beda gitu loh. Ada yang iya, bisa karena nangkap, gini ada yang bang, ada yang langsung nggak aja ke nangkap. the Nggak point. apa-apa sih. Karena saya Mm-mm. pribadi kata pendeta nggak punya Roh Kudus, kata abang nggak punya Mm-mm. hikmat. Sarupa doi mana? Gini Iya bang, bang. maksudnya kalau dia ngambil kita maka untuk ini kita harus berhikmat gitu loh. Hikmat untuk memikirkan ini gitu loh ya kan. Ya, Oh ya ini udah. begini. Dan yang kedua, oke bang, Oh, udah oh dapat bang, begini dapat udah dapat. oh, Sebenarnya dapat. aku udah dapat poin dari Ya. abang, karena aku nggak punya hikmat. Oke ya, anggap aku nggak punya hikmat. Oke, kita sambung lagi bang, Hmm. pembahasan yang kedua bang. Di Bible ada bahasa Roh Kudus, bahasa Roh. Hmm. Setiap Bahasa saya roh tanya bang. pendeta bahasa Roh itu gimana sih bang? Nggak ada yang ngerti. Bahasa Roh itu gimana sih? Bahasa roh ini gini. Ini pengalaman saya secara pribadi nih bang ya. Iya, 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 iya. Ya. Ya, asik nih Bahasa bahasa roh, Roh. bahasa roh ini kita mesti tahu itu karunia gitu. Karunia Saya siap. bisa berbahasa roh. Ya, saya bisa berbahasa roh. Ya. Bahasa kita sudah tahu sendiri. Kalau bahasa dunia kita tahu A, B, C, D. Ya, ya. Ini bahasa. Ya Ya. kan digabungkan abjad jadi bahasa gitu. Begitu ya Bang ya. Ya, ya. Kata-kata ya. Nah, saya cerita pengalaman saya secara pribadi nih. Siap. Ya. Dulu saya nggak tahu bahasa roh itu seperti apa. Oh, iya, iya, enak nih kalau abang Tapi ngerti. sejak Berarti abang lebih ya lebih sejak saya lebih jago daripada ya karena di ya karena saya ngalamin jadi saya tahu gitu Bang. apa. Kalau saya nggak ngalamin saya nggak akan pernah tahu gitu loh. Nah Ya, jadi ya, kita harus tahu dulu ya, bahasa roh ini karunia yang diberikan Bang. ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan bahasa roh ini? Mm-mm. Kalau dalam hati dia tuh ada satu kerinduan. Ya, Satu kerinduan yang benar-benar ingin, aduh Tuhan, seperti apa sih bahasa roh itu? iya. Nah, itu. Iya kan? Ya, Ada satu kerinduan bahasa roh ya, ini yang kita pengen dapat gitu loh. Kenapa ya, ada yang bisa, kenapa saya nggak punya gitu loh. ya. Nah, untuk mendapatkan ini, apa yang harus kita usahain? Satu, hubungan kita dengan Bapa dengan Yesus itu harus intim. Hah? Harus intim dulu.
Harus ada keintiman. Satu. Baru nanti itu akan diberi. Jadi diberi juga bukan dia minta langsung dikasih. Seperti itu. Nah, itu mungkin ada waktu-waktunya Tuhan seperti apa, keintiman dia seperti apa. Jadi konsep begini nih Bang, biar saya jelasin dulu nanti sampai detail tentang bahasa roh ini. Nanti kalau ada satu question, ada pertanyaan, Abang boleh. Ini saya secara pribadi yang saya dapat ya Bang. Saya bisa bahasa roh ini juga cuma 2 kata doang Bang. Iya, salah satunya Bang. 2 kata doang ya. 2 kata yang saya bisa, nanti saya ceritain katanya apa. Iya. Ya kan? Jadi kita harus tahu dulu nih bahasa roh itu apa. Bahasa roh ini ada karunia. Bahkan bahasa roh ini bisa ditafsirkan. Bisa diterjemahkan gitu loh. Bagi orang yang diberi karunia untuk menafsirkan kalimat itu. Bahasa roh itu. Di situ ada tertulis. Itu benar-benar real banget gitu loh, bukan cerita dongeng gitu. Ya kan? Ini kita harus tahu dulu nih konsepnya ini. Ada yang bisa tafsir, ada yang nggak punya karunia seperti itu. Ini levelnya udah naik-naik lagi dah. Udah hubungannya. Kalau kita berdoa sejam, dia berdoa bisa 3 jam, bisa 4 jam, Bang. Saking dekatnya tuh, bahkan bisa sampai 10 jam, bahkan bisa seharian tuh mereka intim gitu loh, Bang. Hari-harinya itu, kalau kayak kita, Bang, 1 jam, 2 jam aja udah aduh, pegal, Bang. Ya kan? Sifat kedagingan kita masih banyak. Nah, orang yang seperti itu, yang dia haus, rindu akan hamba Tuhan itu bisa bagi mereka itu 2, 3, 4 jam itu kayak sebentar doang gitu loh. Ya kan? Mereka bersekutu itu, interaksi itu sangat intim sekali, mereka rajin lah kalau kita bilang. Ya kan? Nah, itu konteksnya untuk mendapatkan karunia bahasa roh itu. Nah, seperti apa bahasa roh itu? Seperti tadi saya bilang, saya juga udah lama saya ngelihat orang bisa bahasa roh. Bahkan ada syiara yalara, hampir seperti bahasa-bahasa itu seperti kalimat-kalimat kosakata seperti bahasa-bahasa Spanyol atau bahasa apa yang kita nggak mengerti bahasa-bahasa itu gitu. Ya kan? Nah, itu kosakata yang bisa berbentuk kata yang dia ngomong, sampai dia ngomong seperti bahasa-bahasa roh itu HP panjang sama kayak kita ngomong kayak begini, Bang. Ya kan, nah, itu bahasa roh yang udah levelnya up gitu loh, Bang. Nah, yang kalau yang masih biasa-biasa dia ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba, ya kan, sikiraba ya raba ya raba. Nah, kalau ini udah mendingan dikit, Bang. Ini udah mendingan dikit dibandingin saya yang dapat nih, Bang. Saya yang dapat cuma kosakatanya cuma 2, dadi, dadadi. Ini saya masih bahasa orok nih, Bang. Bahasa bayi. Kalau dibilangnya dadadi. Nah, saya dapatnya seperti apa? Waktu ada KR, kebangunan rohani ya waktu itu ya. Nah, satu hamba Tuhan yang ngomong, siapa yang belum bisa berbahasa roh? Ya kan? Nah, dia tanya, oke, sekarang saya mau impartasikan bahasa roh ini ya. Dia bilang ya. Nah, dia dari altar, dari ujung, jemaat semua pegangan, bergandengan tangan, semua dalam satu gedung yang besar. Saya sama istri saya gandengan, kiri kanan, semua gandengan. Ini saya saksikan tentang bahasa roh ini. Dia langsung mengucapkan satu kata, dia impartasikan supaya menerima kuasa baptis bahasa roh. Bahasa Roh Kudus itu dibaptis juga. Ya kan, langsung dia impartasikan gitu. Saya pegang nih. Yang lain udah pada bisa, udah langsung udah pada bahasa roh semua, tapi dia tertib gitu loh. Bila mana semua berhenti, itu bahasanya berhenti semua. Nggak ricu gitu loh. Nggak berisik semuanya. Berhenti. Nah, begitu pada udah beli bahasa roh, saya diam sama istri saya. Kok nggak dapet ya, Pi? Saya juga diam. Kayak apa ya bahasa roh ya? Nah, saya diam, saya diam. Mereka bahasa roh. Tiba-tiba akhirnya lidah saya gerak sendiri. Dia bergetar sendiri. Dadadi. Nah, istri saya bingung, dia, Papi kok beda? Gue juga nggak tahu, orang digoyang sendiri. Gimana? Dadadi. Lidah saya goyang sendiri. Dadadi. Jadi saya sadar gitu. Jadi goyang. Istri saya dengar dia, Papi
Ih, nggak tahu ini udah goyang sendiri saya bilang ya. Dari saya tanya sama pendeta saya Iya, siap. yang Iya. muda, kan saya tanya, Pak, Iya. kok saya Iya. dapetnya dadadi nih Pak? Iya dong. Sedangkan Bapak dia bahasa rohnya udah, wah Iya. udah yang saya bilang ada katanya udah ada ya rara ya sikara mata para kan dia bisa kan seperti itu kan. Itu dia Iya. udah jadi gabungan bahasa gitu loh. Ya kan gabungan bahasa. Kalau saya kayak orang kayak ini gitu kan. Nah, saya itu goyang-goyang dia goyang gitu. Nah, ini kalau orang yang saya ngomong gini pasti aneh gitu loh, Bang. Lucu gitu. Tapi inilah saya dapat karunia lidah cuman masih bayi gitu. Saya tanya Iya. Iya. pendeta saya, Oke. Pak, saya kemarin KKR saya bahasa Arus saya kok dadadi ya Pak ya. Dia ketawa gitu. Dia ketawa karena dia Iya. paham gitu loh. Iya. Iya. Ya kamu lebih rajin lagi Iya. Siap. berdoa. Nanti Iya. kamu perbendaharaan katanya. Iya. Nanti kamu akan bertambah. Oke. Seperti Oke. itu Oke. Bang. Oke. Aku Ya tangkap. itu Berarti memang gini. kronologis ya Bang. Ya, Iya. ya aku udah mulai ngerti. Aku mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan aku demi Allah aku ngerti. Aku paham. Jadi aku juga Ya. nggak mau mana-mana bahasanya. Berarti dalam intinya bahasa roh itu nggak bisa dijelaskan gimana cara bahasanya. Natur aja secara natural aja lah ya. Karunia itu karunia. Nanti saya referensi Abang, nanti Abang Ya. nonton YouTube ada satu gereja nanti Abang lihat dia bahasa rohnya seperti apa gitu. Oke, siap. Oke, oke. Ya, Berarti nanti memang saya kasih, apapun nanti saya ceritanya dari kasih. abang tadi, aku tangkap yang jelas bahasa roh itu tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia lah ya. Artinya memang secara natural Nggak aja bisa dia keluar tok gitu ya. Iya, dia netur. Jadi neturnya seperti begini. Jadi Ya, oke, begitu oke. kita bersolawat, Ya. memuji, meninggikan nama Tuhan itu kan Salawat sambil gitu. memuliakan nama Tuhan. Jadi Oh, ada kalau kita salawat. bilangnya kan kita memuji gitu, menyanyi kan, Oh, gitu. bermasmur lah. Oke, oke. Iya, kita kan ada satu lagu kita bawain, kita muji dia seperti Daud. Begitu kita engkau besar ya Tuhan, terpujilah engkau Tuhan Allah yang maha tinggi. Kita keluarin semuanya. Sampai kata-kata yang kita untuk mengagungkan Allah itu sudah tidak ada, bahasa itu dengan sendirinya akan keluar gitu loh. Oh, gitu. Iya, Kata-kata itu itu tadi berroh. poinnya. Memang Iya, nggak bisa dia dijelaskan secara secara refleks dia akan keluar kan. Jadi dia akan kata-katanya. keluar gitu. Nggak bisa, dia Karena secara natural kata-kata keluar kita, ya, Bang. iya, terpujilah engkau Tuhan terpujilah engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, sambil kita menyanyikan, kita bermasmur, kita Oke. memuliakan Allah dengan kata-kata ya kan seperti Oke. apa-apa. Kalimat bahasa itu sudah habis, dengan Ya. sendirinya itu dia akan keluar langsung didorong Ya. lagi. Roh itu yang di dalam roh itu dorong kita keluar untuk mengucapkan. Jadi kata-kata roh itulah yang untuk memuliakan Allah itu Oke. masuk ke kita diajarin kalimat-kalimat itu sendiri gitu. Ya. Itu secara refleks itu. Ya, Seperti itu ya, sih, ya. Bang. Betul. Oh, Oke, Bang. Ya tutup, Bang. Bahasa roh, Bang. Jadi untuk ya. teman-teman yang 100 mata memandang nih dinilai sendiri gimana tentang bahasa roh gitu kan. Kita lanjut ya, Bang. Aku mau bertanya lagi di per 10, Bang. Oh, per Perpuluhan, 10 ya. puluhan. Per 10 betul. Ada itu 10. di Jadi gini, Mangan atau sama Abang Malaysia. sebelum tanya ke perpuluhan, Abang Kristennya Kristen apa, Bang? Saya karismatik, Bang. Karismatik. Bukan Iya. kayak Protestan. Hmm, Protestan dia beda di pujiannya ya. Kalau karismatik pujiannya ya, pengajarannya sih sama ya Injil, cuman di sini ada beda pujian. Kalau di Katolik kan Ya. lagunya pun beda gitu loh, Bang. Mazmurnya itu ada buku ininya. Kalau kita kan kayak lagu-lagu yang biasa lah yang di Beda kaset-kaset tipis lah ya, yang beda tipis lah. beda tipis betul. Oke, berarti eh, di Kristen karismatik ini ada persepuluhan juga kah? Semuanya kita umat Kristiani ada persepuluhan.
Oke, Jadi siap. dibilang wajib, Jadi, tunggu bang, wajib. tunggu bang. Ya, ya, tunggu, Ya, tunggu. Belum ada pertanyaan bang. tanya. Aku cuma masih nanya ke situ. Pertanyaannya begini, Ya. perpuluhan itu kapan diserahkan dan untuk siapa dananya? Coba abang jelaskan. Oke, oke, saya jelasin ya. Ini yang saya tahu ya. Kebetulan perpuluhan ini saya ngerti. Jadi gini, Pak. Perpuluhan waktu zamannya dulu yang ada di sana itu, ya kan, ujilah aku, ya kan, Ya, ujilah aku, maka ya, lumbung padimu itu gak akan kosong, seperti itu, ya kan, dari hasil persepuluhan. ya, Persepuluhan itu seperti itu gitu. Di sini kalau kita bicara persepuluhan itu bicara ketaatan, Bang. Ketaatan, tentang ketaatan kita gitu, ya kan. Nah, persepuluhan ini dari yang kita dapat uang kita sisihkan per 10 ini. Jadi misalnya abang gerejanya di mana? Saya gerejanya misalnya ada satu nama nih X dah ya saya bilang. ya, Disitulah saya akan serahkan persepuluhan itu ya, ke wadah itu. Kenapa? Karena di situ kita tahu di ya, gereja-gereja kan juga kan butuh ya keuangan ya bang ya. Kita ya, tahu lah ya. Ya ya, kan butuh buat ini, buat ono, buat bayar listrik, ya, buat gaji-gaji mungkin ada ininya. Nah ya, disitulah fungsi persepuluhan itu untuk satu wadah di gereja itu. Nah, ya, kalaupun persepuluhan itu tidak nyampe digunakan secara seperti apa, itu urusan gembala sidangnya ya, sama Tuhannya sendiri. Tetapi yang jelas persepuluhan itu digunakan emang keperluan yang emang harus dikeluarin nanti karena ada manajemen ya bang ya, ada manajemennya ya. seperti ini. Ya, itu sih Bang yang saya tahu sih seperti itu tentang persepuluhan itu. Itu kapan bang? Itu per bulan, per minggu, per tahun, per 3 bulan, per Per 6 bulan, bulan, per bulan Bang, per bulan, setiap bulan. per bulan. Oke. Ya, kalau yang per minggu ini kan kita kan namanya kayak kita kalau pergi apa kan ada kayak masuk kita mau kasih persembahan ya, ya kan Ya, itu kan per nggak bulan ada apa? pakai, ya kita kayak mau kok masukin kotak kotak kalau di masjid kan ada tuh. Ya, Ya, ya kan kotak amal ya itu bang ya. Yang ada ya. satu buat anak yatim, satu Ya, buat anak yatim, satu sama lagi buat apa ya? Aduh, ada dua tuh bang kalau di masjid itu tuh. ya, ya, pembangunan masjid dan sebagainya. Ya, Iya, dia ada dua kotak itu. Nah, kalau kita yang minggu itu ya kita datang ibadah. oke, Begitu ada yang banyak cara, ada yang ditaruh di depan. Kita begitu datang kita masukin, ada oke. nanti Bentar bang, emang ada udah ini yang paham. dikasih. Yang saya maksud itu kenapa harus per 10? Artinya apa sih per 10 itu gitu? Coba abang tanya, per 10 itu apa sih bang? Per 10 itu misalnya abang punya gaji 1 juta. Ya dari 10 1 juta itu juta, 10 10 juta, 10 juta. 10 juta berarti abang kasih 1 juta Oh dari gitu. hasil abang, Ya, dari hasil abang itu. Sekarang percaya. ya ibaratnya abang kan ya sudah diberkatin pekerjaan abang. Ya. Ya untuk persepuluhan ini untuk pekerjaan Tuhan apa salahnya sih Oh iya, dari bisa. persepuluh itu? Masuk akal, masuk akal. Oke. Ya kalau mungkin bahasa di ininya zakat fitrah lah ya. Ya kalau nanti pada saat Kenapa per lebaran ya. 10? Bukan seperti itu bang. Mungkin nggak seperti itu sama gitu. Ya, tapi kalau abang bahas tentang zakat fitrah, tidak sama bang. Nggak akan Tidak pernah sama ya. sama. Oke Oke. oke. Ya berarti memang Hmm, kalau lah seandainya jemaat itu ada 100 orang, Iya masing-masing gajinya 10 juta, pendapatan iya gereja 100 juta sebulan. iya. Iya bisa begitu bisa lebih bahkan ada kalau orang yang taat dia gajinya besar. Cuman nyampe gak imannya nih bang nyampe ke Iya, sana ini gitu. loh. Ini Ya loh, kan. Nah, nggak gitu di saya sini tanya. dia kita di sini di Ya, situ dibilangnya persepuluhan. Dia mau kasih persepuluhannya nggak nyampe 10% juga. Tuhan kan melihat hati bang, bukan lihat nilai. iya. Iya Sekarang kan kan? kita ini kan berbentuk Iya, dalil. Kita nggak mau bilang betul. persen, kita nggak bilang dia 3% terserah. Yang jelas kan dari dalilnya
persepuluhan Iya. itu kan persepuluh berarti memang 10. ya bang. Eloknya kalau sudah bilang per 10 di situ ya kita ikutin itu seperti itu per 10, tapi seikhlasnya kalau dia mau kasih pun nggak masalah, Ya, ya. ya Gini kan? gini Itu gini. kan Oke, aku dapat tergantung poinnya. tergantung. Saya dapat Mm-mm. kabar, ya mungkin Ya, hoax atau fakta saya belum tahu, makanya saya tanyakan ke abang. Tapi beberapa saya tanyakan ada sih yang mm-mm. mengaku untuk pendeta. Uang per 10 itu untuk pendeta hanya sekitar hasil dari total nih, contoh nih, Bang Kenjo nih Mm. pendeta, punya jemaat sama Ya, orang, mm-mm. masing-masing 500 orang nih, masing-masing gajinya 1 juta, masing-masing aja Mm-mm. dulu 1 juta, Mm. ya. Berarti 500 orang kurang lebih duitnya 50 juta. Dan ntar dari 50 juta tersebut, dari 50 juta hanya dapat 5% untuk gereja. Apakah betul, Bang? Saya nggak tahu ya Bang, itu kan Itu intern hoax atau bukan? intern gereja itu peraturan itu nggak, masing-masing di gereja mungkin berbeda ya. Masing-masing mungkin di gereja berbeda seperti dia punya pengaturannya. Kita kan nggak tahu, mungkin gereja ini seperti yang Abang bilang, mungkin gereja ini juga ada yang nggak Berarti begitu, belum ada tentu yang begini, hoax ada ya, yang Bang. begitu. Ada yang Itu iya, nggak ada pasti, yang itu enggak. nggak pasti. Iya, nggak pasti, nggak Ada yang selalu iya, harus ada yang enggak ya. 5% seperti itu. Iya, ada. Kalau pendeta itu banyak kan mereka juga ada namanya persembahan kasih, Bang. Persembahan Ya, kasih ini seperti ini, bukan dari persepuluhan ya, Bang ya. ya, Persembahan kasih ini kayak gini, Abang seorang pendeta nih. ya, Saya panggil nih, saya beli rumah baru. ya, Misalnya, saya ya, kasih contoh, saya beli rumah baru. Di rumah baru ini kan saya mau diberkatin, Bang. ya, Ngerti ya, Bang ya maksudnya? Diberkatin di doa ya kan, supaya ini ya kan. Nah, begitu saya panggil pendeta itu, nah inilah saya ada persembahan kasih, Bang. ya, Terserah saya mau kasih berapa, mau kasih 1 juta, mau ya, kasih 2 juta, mau kasih ya. 3 juta, itu nggak ada. Itu Terserah untuk saya, pendeta itu ya. ya namanya persembahan kasih. Secara Ya, pribadi kita untuk hamba Tuhannya. Nah, ya, kalau yang manggil konglomerat, Abang udah bisa tahu sendiri. ya, Persembahan kasih itu bisa ya, berapa? Itu kalau kita bicara ya Bang ya, konglomerat ya, nggak mungkin 2 juta, 10 juta, 50 juta, itu udah nggak mungkin gitu loh. ya, Bahkan kesaksian-kesaksian saya yang dengar, bahkan ada yang pernah dapat 1 M. ya, 1 M dikasih. Nah, dari ya. 1 M itu, pendeta itu seperti apa? Bahkan ada 90% ya dia buat sumbangin lagi ke gereja. Oh gitu. Itu levelnya dia udah luar biasa gitu loh Bang. Hanya Ya kan kan? begini. Bentar, Bang. Ya, Iya, ya, aku udah ada yang kayak gini. seperti itu, ada. Bentar, ya. Karena kan memang saya sudah banyak tanya ke beberapa orang Kristen, khususnya persepuluhan itu, aku nggak tahu antara hoax atau nyata, makanya saya tanyakan lagi ke abang. Berarti memang belum tentu hoax lah, belum tentu kategori ada iyanya ya, ada enggaknya juga ya. Ada ianya. Bisa peraturan gereja dia ya, mungkin manajemennya seperti itu, Karena gini ya bang, kan? fantastiknya gini, Oh, fantastiknya ya kan, ya lucunya gini kan, ya aku nggak, demi Allah mm-mm. tidak menghina, aku hanya Iya, membandingkan. nggak apa-apa, nanti saya kasih satu pandangan, Ya, saya kasih abang satu pandangan. Mungkin betul. abang pandangan abang berbeda Ya, sama saya, nanti apa-apa, lanjut bang. banyak beberapa umat di dunia yang Mm-mm. terkait atau terikat dengan peraturan perbankan. Betul nggak bang? Perbankan, oke. Terus bang, Ya, oke. Di jadi, dunia terikat perbankan ya bang. ya Oke, perbankan. terus maksudnya Banyak. apa nih, Bang? Mm-mm. Ya, makanya abang dengar dulu Ya, ya. saya dengar. Ya, Artinya di dunia kita nggak bahas di Indonesia, ya kita bahas di Indonesia aja lah. Di Indonesia tadi saya udah bilang oke, narasikan betul. di dunia banyak yang terkait Mm-mm. bahkan terikat dengan perbankan. Oke, Oke, kita bahas di Indonesia. Di Indonesia kita nggak bahas agama. Di Indonesia orang yang terkait atau terikat dengan perbankan dengan bunga sekian nggak sampai 10% dong. Abang tahu, bank konvensional kan tahu sih.
Iya. Kita nggak sebut lah Oke. ya. Itu bunganya Bang sekisar yang saya tahu sih 0,1 0,50 nggak sampai 1% sih maksud saya, atau maksimal 2,5%. Itu kata Oke. mereka yang sudah terkait atau terikat dengan perbankan itu mencekik. Satu. Yang kedua, yang saya bandingkan di antara perpuluhan Oke. sampai per 10%. Dan Iya. gimana perasaannya? Oke lah kalau perbankan kan mereka kan pinjam dana atau gade tanah, gade rumah dan sebagainya. Itu ada agunan, ada pinjaman ya. Ya, Iya. kita dikenakan bunga sampai 0,5 bahkan sampai Iya. tertingginya 2,5%. Itu ya mereka kalang kabut. Memang masing-masing orang memutar uangnya gimana caranya masing-masing ya. Tapi yang jelas Oke. kalau dalam perbankan aja mereka ngerasa tercekik. Satu, yang kedua, Iya. kalau lah seandainya umat perpuluhan membayar rumah seperti perpuluhan itu dengan gajinya 1 juta dibayar untuk orang untuk dermah itu 10% yaitu 100.000. 100 ribu betul. Kita kaji. Tadi kan abang nggak sepakat juga sih, sepakat lah artinya sepakat juga dengan memang tadi beberapa pendeta 500 jemaat gajinya sampai 50 juta hanya dibagi 5% untuk orang gereja. Ya, berarti 50 juta dibagi 5% berarti 45 juta untuk pendeta. Ya. Oke. Berarti gaji pendeta di saat itu yang jemaatnya 500 orang 45 juta. Sedangkan jemaatnya cuma gaji 1 juta. Apa enggak ngerasa nyekik gitu? Apakah ngerasa gimana gitu? Artinya gini, konteksnya ya. Saya udah paham. Yang langsung saya kasih ke abang. Masa iya sih perpuluhan melebihi dari bunga bank? Itu dia. Coba abang jelaskan sedikit. Nah, disinilah iman, Bang. Kalau kita hitung-hitungan sahabat Tuhan, otak kita nggak nyampe, Bang. Dengan kita keluar 10%, Tuhan bisa dilipatkan 100 kali lipat, Bang. Ya, Ya, itu taat. Nah, di situ kita dengan seperti ketaatan itu, di situ juga kita nggak wajib ya, Bang. Kita nggak wajib juga sih. Bagi yang taat, yang beriman, silakan aja. Oke. Nggak wajib, Bang. Boleh. Yang ini juga kan kita mau dapat berkat Tuhan apa kagak? Bentar. Bukan itu. Perpuluhan itu wajib atau tidak? Tidak diwajibkan. Apa ada apanya? Dalilnya, Bang? Kan ujilah aku. Ya, gimana bunyinya, Tuhan, Bang? Bisa sebutkan, Bang. Jadi nanti kalau abang apa? Coba. Malaiki 3:10 ya, mungkin ya berapa tuh saya Iya. Oke, tapi saya tahu itu sebentar saya lihat ya. Pas di sini ada. Jadi kita nggak asumsi di sini kan, Bang? Jadi berbicara ini Tuhan mengatakan ujilah aku. Maksudnya kalau nggak sebentar ya saya cari dulu lah ya. Jadi bahasanya lebih Malaiki di mana nih sebentar ya. Bentar ya, Bang. Ya, Bang. Aku tunggu, Bang. Malaiki 3 ayat 10. Aronia Kensti. Malaiki 3 ayat 10, Bang. Ya, Ya. Gimana bunyinya? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya. Koma.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini kan Iya. berbicara Ya. untuk ya gereja-gereja itulah. Kita juga kan tahu ya, gereja kan semua kan ya pasti ya di rumahku itu. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah Uji aku atau puji, tidak Bang? akan ujilah aku. Siap. Ya. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wah, di sini ditantang ya, Bang. Ya. Nah, ya kan ditantang. Jadi yang Abang bilang, apakah nggak mencekik seperti itu dari persepuluhan? Nah, Ya. Tuhan juga akan dia di situ disuruh uji gitu loh. Di situ nggak dia bilang Tuhan harus seperti ini. Enggak. Dia cuma bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada, kasih tahu lo, oh bawa nih persepuluhan gini Berarti supaya kan ada ada seruan makannya. dari Tuhan, Bang, ya. Iya, bawalah seluruh Oke, di oke. rumahku. Tapi di situ disuruh uji, Ya, tunggu. disuruh uji. Ini aku apa namanya? Aku baca tapping di bawah namanya Karunia Kensi ya. Dibilangnya gini, Ya, Bang. kenapa tuh? Aku Katolik Om, sepertinya tidak pernah kasih perpuluhan. Itu gimana? Katolik tidak ada katanya. Oh. Iya, di Katolik juga nggak ada, Bang. Ada yang boleh, ada yang kagak. Nggak Oke. apa-apa gitu loh. Masing-masing menyalurkannya ini Oke. sesuai dengan kerelaan dia. Walaupun Oke. di Katolik tidak ada persepuluhan, mungkin dia alokasikan, dia punya berkat, dia kasih orang fakir miskin atau dia sumbang apa itu sah-sah aja, Bang. Nggak apa-apa, nggak ada tuntutan harus. Ini Bang, Nggak aku ada, lebih suka betul. tadi kalau seandainya dia kasihnya ke orang lain dengan hitungan dia secara pribadi lah, nggak ngerti berapa persen. Artinya memang eh Betul, bebas. Ya, bebas, artinya Bang. memang eh lebih logika, lebih masuk akal karena apa Ya, sifatnya ibadah itu kan nggak harus tahu orang sih. Artinya, iya aduh, betul. Heeh. sukarela dong. Aku Di ngasih situ berapa. Yang penting aku sukarela, kasih. sukarela. Di situ juga bahkan kalau kita persepuluhan kita juga nggak tulis nama, no name gitu. Ya kan Iyalah, kita artinya nggak. kan per puluh, Bang. Ya bebas, Bang. Kita Abang mau sesuaikan, di sini saya bicara ketaatan. Firman Ya, Tuhan bicara seperti ini. ya, Kita mau taat ya. Di sini ya, udah bicara level taat, ya ya, kan? Gitu loh. ya. Nah, level ketaatan ini sampai tingkat di mana Tuhan bilang? Kita tabur tuai lah, Bang. Di situ kita uji ketaatan kita, ya kan, sama Tuhan. Tuhan udah bilang uji. Kita percaya ke firman Tuhan ini. Dengan persepuluhan itu kita akan berlipat ganda, Ya. ya kan? Nah, Tuhan kan juga kasih lah, dia tahu lah. Dengan persepuluhan itu kan, Ya. ya pastilah ada berkat-berkat kita nabur apa ya kan, kita nuainya apa, gampangnya sih seperti itu. Tapi firman Tuhan disuruh uji. Nggak Oke. percaya ya, seperti itu sih Bang, simpelnya. Oke, berarti memang menurut Abang pribadi perpuluhan itu tidak wajib ya Bang ya? Kenapa? Menurut Abang pribadi Bang Kenzo, perpuluhan itu tidak diwajibkan. Enggak harus juga. Kalau kita nggak mau ya terserah. Oh Terserah gitu. kita nggak harus seperti itu. Ya, karena kan Perpuluhan ada yang perpuluhan harusnya boleh. harusnya aku menegaskan sedikit. Ya, ini untuk mungkin mempertebal iman Abang lah. Iya, di sini taat Bang. Konteks ini tentang perpuluhan Benar kita gini Bang. bicara seberat. Betul, Ya, betul. seberapa ketaatan. Ketaatan sih, saya ngambil secara pribadi sih. Saya menganalogikan di sini bicara ketaatan. Betul. Gitu. Kalau di Islam simple Bang, simple sekali Bang. Kalau udah tertulis seruhan seperti tadi yang kita dengar dari beberapa teman, seperti puasa ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama Oh iya, kutiba itu wajib itu. min qablikum. Itu hai Betul. orang-orang yang beriman. Oh, itu beriman tuh dipanggil, "Hei orang-orang yang beriman yang percaya," Ya, gitu kan. jelas sekali itu. Ya, ya kan begitu. Artinya ini Bang, barang siapa yang nggak ngerjakan, ya kalau dia nggak beriman, dia jelas jatuhnya di dosa. Barang siapa yang nggak Besar. ngerjakan, dia jatuhnya dosa. Wajib hukumnya Aturannya udah ada. Wajib. Ya. artinya kan Betul. memang yang setiap yang dituliskan, seperti tadi Bang bilang Iya. perpuluhan itu kan ada. Harusnya wajib Ada. dong.
Itu Kalau nggak perjanjian lama, Bang. Tuhan dia dosa. Itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama, Bang. 3 Malayki itu perjanjian lama. Enggak, Oke. di situ nggak ada bicara dosa. Tuhan hanya suruh uji aja. Puji. Uji aja. Mau bukti, ya. Lo kalau mau Udah nggak. seperti Jadi ini, seharusnya ikut perjanjian lama apa perjanjian baru, Bang? semuanya kita ikut, Bang. Cuman di situ Apa harus berbicara, ini di perjanjian situ baru, kan Bang? nggak ada, Masih lama, ada masih lama. nggak ada harus seperti ini, harus wajib, kalau nggak hukumnya dosa. Nggak ada, di sini nggak ada gitu loh, Bang. Iya, memang Di sana iya. Di Islam juga waktu nggak ada, seperti Bang. itu. Karena wajib itu Iya. wajib. Karena kan seruhannya yang pertama, hai orang-orang yang beriman. Ya kalau nggak beriman nggak usah dong, gitu kan? Karena kan di Islam ini simpel. Yang percaya silakan, nggak percaya ya sudah gitu. Tuhan juga nggak butuh kau gitu ibaratnya. Betul. Nah, jadi Betul. Di sini dia bilang, "Hai orang yang beriman." Ya hai kan, orang-orang yang diserukanlah untuk berpuasa. diwajibkan atas kamu Nah, ada kan yang nggak taat juga. Yang nggak taat juga ada, Bang. Bukannya nggak ada. Di sini beriman kita bicara tentang ketaatan. Ketaatan. Kalau menurut saya secara pribadi sih harus taat, gak? Taat gak sih kalau yang sudah Tapi kalau aku semuanya yang bilang, sudah tertulis itu mau taat apakah enggak? Taat sih. Kalau menurut saya pribadi sih taat ya, Bang ya. harusnya Tentang wajib ya. ketaatan Harusnya itu wajib ya. sendiri. Yang mana nih? Yang perpuluhan tadi. Saya juga nggak bisa bilang wajib, Bang. Karena Nggak berani ya, Bang. bilang wajib saya nggak berani, Bang. Wajib nanti saya diomelin nanti sama yang so tahu lu. Ya kan, di sini nggak ada kata diwajibkan, cuman Iya, Tuhan Bang. firman Harusnya semesta wajib bukan? suruh uji, Bentar dulu. suruh Harusnya uji. diwajibkan bukan? Kalau uji lah aku, berarti ada yes, you mau atau you tidak gitu. Ujilah aku. Ujilah aku, lu uji gua lah. Lu kan boleh uji, Sedangkan boleh enggak bawalah, kan gitu. bawalah Kan persepuluhan gitu ke konteksnya. rumahku. Kan gitu katanya. Bawalah seruhan. Ayo Pemberi- bawalah. Pemberitahuan, Bang. Iya, iyalah seruhan. Pemberitahuan. Karena pada zaman itu, ya. Persepuluhan Pemberitahuan, ke rumahku. betul. Agar ada isi gitu Ya. kan isinya kan. Kalau konsep, betul, betul. Konsep waktu zaman pada saat di sana itu, dia suruh bawa persepung itu makanan, Bang. Konsepnya waktu zaman itu tuh kita nih kayak jemaat-jemaat bawa Oke, oke. Karena makanan, memang hasilnya kalau di apapun zaman boleh. sekarang kan Seperti kalau di bukan zaman dulu kan memang boleh. orang berjualan Iya. pun dengan tukar barang kan gitu sih. Iya, bawa barang. Nah, kalau kayak segini ya dari hasil Betul. gaji Itu atau kan di seperti situ apa, bawa disebutkan barang nggak puluhan, apa-apa, kita Bang. mau kasih ke sana untuk dibagi-bagi gitu loh. Ya, betul. Seperti itu Tapi sih, Bang. Simple sih sebenarnya. Ya. dan sekarang Ya. kan udah agak lain, Bang. Tadi kan aku bilang pertama Ya. tadi 5% aja ya dari pendapatan keseluruhan untuk gereja. Jadi satu gereja itu ada beberapa 10 pendeta dan sebagainya dan atur waktu-waktunya kan begitu ya. Iya. Jadi Ya. kalau sampai 5% saja dari total keseluruhannya, berarti pendapatan 10 pendeta itu kalau kali 5 juta mah 50 juta juga. Ya kalau kita sih untuk ke sana sih nggak dipikirin ya, kalau kita emang mau sodako ya. Iya. Sodako aja. Ya kan, Tuhan kan ngeliat hati gitu loh, ya kan. Iya. Bukan masalah persentasenya gitu, ya kan. Persen. Tuhan yang tahu hati lah. Dari situ kalau kita mau, wah enak nih ini ayat nih ya kan. Gua pengen tahu juga nih ya gak. Gua kasih sekian, gua dapatnya berapa? Ya sah-sah aja sih, nggak apa-apa sih. Iya kan, itu uji. Itu perjanjian, Iya kan, perjanjian lama. sah-sah aja. Waduh, ada apa nih dari firman ini? Waduh, berkelimpahan nih. Waduh, gua kalau ini mengajarkan kita supaya nggak pelit juga sih ya, kalau menurut saya ya kan. Ada juga Betul. orang yang pelit juga kan, ya kan. Hanya Begitu dia udah ini ya, ayat ini. Kalau orang yang Ya. pelit kan jangan mau 10%, Bang. Waduh, abang tahu sendiri lah. Aduh, ya, dagingnya kita nggak bisa nggak bisa dikasih, ngomong. Bang. Bahkan di kitab kita, wih, susah kalau orang yang pelit sama duit kan. Waduh, Ya. begitu gajinya masih 1 juta kasih cepet kecil ya gak? Ya kan? Begitu dia Ya. gajinya 10 juta, 1 juta. Begitu 100 juta, waduh 10%-nya 10 juta. 10 juta nih. Begitu 200 juta nih, waduh motor 1 nih.
itu udah. Ya kan semakin lama kan orang kan semakin otak. Nah ini makanya dibilang uji ya uji udah. Bukan uji yang puji. Buat yang saya mengerti ya, mungkin nggak tahu juga sih yang orang-orang yang saya tahu ya seperti itu. Berarti bang Seperti gini, persepulan berarti kan ya. memang kalau dikaji secara akal sehat ya, karena kan agama itu harus berdasarkan Hmm. akal sehat bang. Ya betul ya. Saya setuju sama siapa kalau kita emang mesti akal sehat. Makanya seperti saya udah ungkapkan juga tadi, akal sehat kita harus. Tapi hikmat juga kita harus minta, ya kan? Ya. Kan juga orang yang berakal belum tentu. Nah, abang mungkin bisa renungin seperti ini. Kenapa orang-orang yang berhikmat, yang mereka yang bisa mencetuskan sebuah ide, yang orang lain nggak bisa pikir gitu loh bang? Iya kan? Setuju ya bang ya? Orang yang berhikmat yang mereka nggak bisa pikir, dia bisa pikir gitu loh. Sehingga dia, wow seperti ini. Bahkan saya pernah dengar Nabi Sulaiman, Nabi Salomo disuruh minta apa yang mau dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat gitu loh. Iya kan? Dari hikmat itulah dia bisa kekayaan itu menyertai dia gitu loh. Iya kan? Ya. Seperti itu sih. Hikmat itu penting sekali, bang. Nggak semudah apa yang kita mau Ya. kita berpikir gitu ya. Kalau logika berpikir saya juga bisa, saya tahu oh itu saya bisa berpikir, oh ini begini, oh itu tuh begitu. Tapi hikmat di luar orang yang nggak sanggup pikirannya nggak nyampe gitu loh. Ya kan? Ya inilah hikmat yang tersembunyi yang hanya Tuhan yang punya gitu loh ya kan. Yang kita dikaruniakan hikmat itu untuk berpikir kan. Ya. Seperti itu sih, bang. Oke, ini ada pertanyaan lagi bang ya kan. Enak ya diskusi gini enak nih, nggak mesti harus tegang-tegang urat. Iya. Karena itu memang bang. Iya. Aku suka coba Capek, bang. Gimana bang? Apa tuh? Pertanyaan apa tuh? Saya nggak baca. Saya nggak baca ini sih. Nggak baca teks. Iya. Kita ngomong gini biasa kan Bani typing maka nama Bani typing nih ya nggak. Saya juga demen karena sebenarnya tadi connect bang. Ya kan saya udah tolak 3 kali tuh. Saya tulis di situ gue mau jadi Bani typing aja deh. Ya kan. Si abang tak jambak saya terus. Ya udah naik lah. Oke. Kayaknya kita jadi santai ngobrol begini jam 4 lagi bang, Makanya nggak berasa udah. sebenarnya kalau diskusi enak kayak gini nih, aku sudah menarasikan sebagai untuk membenarkan dan abang juga mengkanter ya sudah. Jadi makanya saya juga nggak mau berpanjang lebar, kita sebut ke bab lain kan, ya enak kita Responnya si abang benar. nggak mau gitu kan. Itulah respon bang, respon yang positif tuh. Gitu, ya inilah abang kasih tahu ke saya, oh ini seperti ini nih di Islam, iman Islam seperti ini begini. Oh gitu ya. Kita nggak perlu cari kelemahannya bang, betul ya bang ya? Ya kan? Sebenarnya kalau saya mau saya mau tekan ke abang, begini yang ada apa juga punya asumsi seperti ini, tegang urat jadinya apa diskusi debat kusir jadinya. Debat kusir gitu. Debat kusir. Jadinya betul. Tinggal kita mikir. Kalau memang edukasi. Yang jelas saya secara Islam, saya sudah benarkan kebenaran itu, saya sudah sampaikan kebenaran tersebut. Tinggal gimana abang menelaahnya gimana? Ya kan? Betul. Oke. Ini kita lanjut ke diskusi yang gini enak nih bang. Iya, diskusi seperti ini saya juga suka gitu loh. Inilah saya bang. Saya demam, makanya saya nggak mau ribut tuh begitu. Kalau abang ke Medan, saya kenalkan teman-teman Kristen saya bang. Terlalu amat banyak bang, teman kita bang. Iya. Gimana bang? Kita emang harus begitu bang. Ya. Kalau kita sebagai manusia, habul minallah itu, keimanan kita ini, kita kan nggak perlu keras sama orang bang. Yang kita butuhkan di sini kan saling mengasihi habul minanasnya. Kalau kita ekstrimnya ke atas, saya salut gitu loh. Ekstrim ke atas dengan saya maksud apa? Langsung personal sama Tuhan secara pribadi. Nah, saya kerenin di situ. Tetapi secara keras sama manusia, saya kurang setuju bang. Gitu loh bang. Iya nggak bang? Kalau iya. Ini bang ada lagi bang yang di ayat mana nih? Ntar aku cari handphone satu lagi. Aku agak lupa. Mendingan besok aja bang, kita habisin dulu bang. Udah jam 4 nih bang, sebentar lagi juga abang mau sholat di subuh nih.
Oh enggak, Ya. saya di Medan memang hampir jam 5 lewat loh bang, seriusan. Oh Bang jam udah 5 ya capek, bang? bang udah capek. Nggak, nggak ya lumayan sih. Ya paling saya mau scroll-scroll TikTok yang lain. Nanti ada waktu kita ngobrol lagi bang. Oke, Ya, ya, oke bang kalau saya memang bisa jawab, saya jawab bang. Tapi kalau yang udah berat-berat, waduh, saya nyerah. gitu. Ini mau Ya kan kalau diselesaikan atau memang sebatas nanti pengetahuan saya aja, yang saya dapat. mau Mungkin lanjut nanti pertanyaan? kita Oh memang udah disudahi? disudahin aja dulu bang. Oh siap Ya bang, aku kita hargai pendapat abang kita bang. Makasih banyak sama. bang. Udah masuk ke Nggak Komal apa-apa bang kita. Muslim, Komal saudara Ya. kita bang Al Kalau saya Hidayah. sama Abang Hidayah ya begitu, sama, ya kan. Kita Saya ngobrol. saat ini saya lagi berguru sama bang Al Hidayah. Demi Allah saya mau ngikuti Ya, cara ya, main. ya. Saya juga nggak mau tokan-tokan lah. Tapi kalau tadi abang Muslim, abang, tadi kan saya sudah bilang sebelumnya, bang Kenjo ini Kristen yang enak saya bilang, yang enak diajak Ya, diskusi. Ayo sebelum abang tadi turun, aku udah bilang bang Kenjo, oh keren nih orangnya saya bilang. Orangnya nggak yang aneh-aneh. Tapi kan teman beberapa bilang kayak bang Mbak Megawati ini kan kategori keras, artinya ya. musuh aja Ya, gitu saya ya. maklum. Sedangkan pendapat Ya, orang saya saya maklum. Saya udah semua orang karakter beda bang. Kita harus memahami yang seperti itu. betul. Semua Itu berbeda bang. Ada yang keras. Kalau yang di Muslim apa tuh? Yang ada bang, yang satu eh, yang Rasul punya apa? Kanjeng Nabi punya kan ada tuh yang keras tuh imam apa sih namanya tuh? Yang dia orangnya keras. Umar Apa tuh tuh keras bang. namanya? Umar. Um, Aku insya Allah bang nggak terlalu keras. Tapi kalau orang keras, saya berapa kali? Nggak mungkin nggak berapa kali. Ada beberapa teman yang di TikTok ini yang non Muslim ya. Seperti tadi saya bilang, Uti Wamena, Pak Pipo, Kiamat, si siapa ya Maliki. Banyak beberapa itu dia nggak jelas gitu. Dia hanya narasi dan menghujat. Di sini saya sampaikan ke abang. Di sini saya tidak menghujat. Benar nggak? Sama yang saya Iya. sampaikan ke mereka juga, tapi mereka, wah begono begini, saya juga keras gitu. Yang adanya saya di-kick bang, ini gimana nih gitu. Saya, abang oten, yang saya debatnya juga oten. Ya saya begini narasi, tapi mereka seakan-akan, wah ini nggak jawab perang. Artinya kan memang nggak diskusi sehat, ajaknya ke debat kusir. Saya tetap punya hak, saya yang bawakan semua dalil, nggak ada berdasarkan, Tuhan kok gini.